matematika siswa itu berapa sih? Ini siapa yang masuk ya? Sudah sudah di sudah ditutup ya. Baik, jadi itu ya. Jadi kita ingin melakukan dugaan terhadap sebuah nilai itu, tetapi yang tidak bias. Jadi kalau misalnya ditanya berapa sih sebetulnya rata-rata nilai matematika siswa Indonesia itu? Berapa sih sebetulnya nilai rata-rata bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris kelas 3 SMP itu berapa sih gitu ya. Jadi kita ingin melakukan dugaan, tapi kita tidak melakukan penelitian populasi, kita melakukan survei ya. Jadi hanya beberapa kota mungkin kemudian kita simpulkan, oh ya berarti nilai matematika siswa Indonesia itu sekian ya. Kita ingin melakukan dugaan gitu. Kemudian syaratnya penduga yang baik itu apa? Selain nggak bias, dia juga memiliki varians yang paling kecil. Jadi ini yang paling efisien, jadi variansnya kecil. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Apa artinya konsisten? Sekian, inferensial kita terhadap populasi A atau 10. Kemudian kita tambah sampelnya, tetap dugaan kita terhadap terhadap rata-rata populasi tetap 10, paling enggak sedikit lah perbedaannya gitu ya. Jadi konsisten dengan makin besarnya ukuran sampel, varians penduganya juga makin kecil gitu ya. Jadi variansnya makin kecil sehingga menyebabkan nilainya sama. Ya, itu sifat penduga kita yang ingin kita kejar. Baik, kemudian yang kita pelajari tadi sudah saya ilustrasikan ya, kita ingin menduga dalam satu populasi berapa sih rata-ratanya? Nah, misalnya gitu. Kemudian ini terkait dengan proporsi dan berikutnya dengan varians ya. Jadi ukuran-ukuran di dalam populasi biasanya yang dicek adalah rata-rata, nanti bisa dilihat selisih rata-ratanya juga. Kemudian proporsi bisa dilihat dari selisih proporsi juga. Kemudian kita ingin menduga variansnya berapa. Dan kita lihat dugaan kita rata-rata dipopulangkan dengan U, rata-rata di sampel kita lambangkan dengan X bar. Gitu ya. Jadi kita akan menduga rata-rata populasi dengan menggunakan rata-rata sampel. Dan ini adalah dugaan yang nggak bias ya. Ini sering tidak memuaskan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Kalau ada pencilan, ada orang yang terkaya di Indonesia, katakanlah Faisal Tanjung, gitu ya, itu salah satu orang terkaya atau yang lainnya, itu penghasilan per bulannya hampir miliaran, hampir M. Tapi mohon maaf kalau saya misalnya tanyakan yang saya observasi di jalan, gitu ya, penjual gorengan, penjual apa, ini mohon maaf, penghasilannya mungkin kan per bulan itu tidak sampai yang rendah sama yang ini di banyak melencengnya ya kita karena memang banyak ada pencilannya sehingga ya, kita 1.500.000 sampai 4 juta misalnya intervalnya seperti itu rata-ratanya sekian itu dalam selang. Jadi dalam selang. Nah, terus gimana caranya kita menaksir, melakukan dugaan terhadap rata-rata populasi? Maka
Sebetulnya ini logikanya sama dengan, kita belajar kemarin dia distribusi yang kontinu tuh, ya. Katakanlah misalnya, saya mengambil sampel acak, ya. Kemudian diketahui dia berdistribusi normal tuh, gambarnya normal gitu ya. Jadi Anda bayangkan kalau saya mengatakan distribusinya normal, maka di dalam pikiran Anda varian, maka kita menggunakan uh, distribusi Z normal baku. Kenapa? Karena rumusnya ada taunya gitu ya. Kalau taunya tidak diketahui kan rumusnya nggak dipakai gitu karena taunya ini dari ini tadi. Jadi kalau digambarkan kalau digambarkan
sampel dibagi dengan ini populasi dikurangi 1. Jadi bedanya rumus dengan yang tadi adalah cuma di ketambahan ini ya. Ketambahan nilai ini tadi. Ketambahan nilai ini. Biar apa? Ya biar tadi ya, biar tidak bias gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu persis populasinya berapa sih? Populasinya hanya 100. Kemudian saya ambil berapa? Saya ambil 30. Nah, berarti kan 30 per 100 ya. Misalnya gitu. Jadi berapa persen? Ini kan harus lebih dari 5%. Kenapa? Kalau populasinya diketahui. Biasanya apa? Populasinya besar banget. Populasinya se-Indonesia gitu. Kalau populasinya se-Indonesia, siswa SMP itu ada berapa juta ya? Ada berapa juta atau ya berapa juta ya siswa Indonesia gitu. Kemudian kalau diambil sampel, nah, sampelnya harus representatif ya. Jadi dari beberapa kota misalnya gitu, maka kita bisa melakukan dugaan. Ya, jadi ini sangat terkait kalau faktor koreksi ini kalau memang populasinya diketahui ya terbatas ya. Biasanya riset-riset di pendidikan populasinya disembunyikan, maka kemudian jadilah subjek penelitian gitu. Populasi yang memiliki karakteristik sama di mana ya dimanapun dengan karakteristiknya yang Anda sebutkan misalnya. Jadi kalau memang sudah jelas populasinya terbatas berapa bisa dihitung, kita gunakan faktor koreksi. Ya sama ya prinsip penggunaannya dengan yang tadi yang di sini. Hanya ditambah rumusnya dengan tadi di sebelah sini ada faktor koreksi. Nah sekarang kalau variansi dari populasinya tidak diketahui. Kemudian misalnya sampelnya kecil dengan variansi dari populasi, variansi atau standar deviasi ya. Kalau saya mengatakan variansi, standar deviasi itu dalam pikiran Anda ya, hal yang sama ya kalau variansi kan kuadrat dari standar deviasi. Ya, misalnya saya punya tahunnya tidak diketahui gitu ya. Ini standar deviasi dari populasi tidak diketahui, tetapi standar deviasi dari sampel diketahui. Maka kita menggunakan ini T. Jadi kalau ada yang menanyakan ini T, kalau tadi Z ini T. Ya, karena kita standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita gunakan distribusi T. Jadi Anda harus melihat tabel T kalau rumusnya ini. Jadi digunakan tabel T ya. Ada contohnya enggak? Enggak ada contohnya. Nanti di soal mungkin ya. Ya, itu bedanya ya. Jadi rumus yang kedua bedanya apa? Rumus yang ketiga bedanya apa? Rumus yang kedua terkait dengan faktor koreksi. Ada koreksi. Rumus yang ketiga ini terkait dengan standar deviasi dari populasi tidak diketahui, kemudian sampelnya kecil. Sama ya, prinsip dasarnya adalah kita ingin menduga rata-rata, selang rata-rata dari populasi. Itu prinsip dasarnya. Kemudian yang kasus yang ini rumus yang keempat adalah selisih dua rataan. Jadi sangat mungkin rata-rata yang kita pandang bukan nilai hasil tes, tetapi selisih pre-test dan post-test kan mungkin aja ya. Anda melihat, mengkaji selisih dari pre-test, post-test dikurangi pre-test ya. Ada kenaikan apa enggak? Gitu ya. Yang dilihat apa? Kemudian kita lihat rumusnya. Kita bisa menghitung, menduga selisih rata-rata dari populasi dengan menggunakan selisih dari rata-rata sampel. Kalau variansnya atau standar deviasi yang populasi pertama dan kedua diketahui, ya, maka rumusnya akan seperti ini. Apakah Anda wajib hafal rumus? Yang penting paham. Karena Anda bukan matematika, yang penting Anda paham bisa menggunakan rumus ini. Contoh masalahnya apa?
Hasil ujian matematik dari 50 siswa wanita dan 75 siswa pria berturut-turut adalah 76 dan 82. Carilah selang kepercayaan 95% untuk selisih nilai pria dan wanita. Bila new 1 rataan untuk pria dan 2 lambang atau notasi rataan untuk wanita, serta simpangan baku atau standar deviasi populasi untuk wanita dan pria berturut-turut adalah 68, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung tadi ya. Terus kenapa dihitung selisih antara pria dan wanita? Ini soal aja ya. Kalau Anda kan menghitung selisih itu kan harus ada maksudnya ya. Kenapa dihitung selisihnya antara wanita dan pria dan wanita? Ini soal aja. Tapi yang paling aplikatif adalah selisih antara post-test dikurangi pretest. Ya, kita lihat jawabannya seperti apa. Kita lihat ya, rata-rata nilai pria, ini adalah X ya, X1, ini adalah X1, yang ini adalah X1, kemudian yang ini adalah X2, karena tadi new 1 itu adalah laki-laki pria ya, ini pria, kemudian new 2 itu adalah wanita gitu ya. Sehingga kita lambangkan yang ini adalah X1, kemudian yang 76 adalah X2. Kemudian ini ada standar deviasi atau simpangan baku untuk yang nilai matematika pria, yang ini adalah untuk nilai wanita. Ini dulu ya, salah ketik, nanti dicek lagi. Ini adalah new 2. Ya, ini adalah new 2. Yang ini adalah tau 2 ya. Jadi yang ini untuk wanita. Betul nggak? Terbalik nggak? Nanti di wanita 6, laki-laki 8 ya. Jadi ini laki-lakinya 8, wanitanya 6. Kemudian nilai Z yang tadi 95 sama ya, 1,96. Maka kita bisa menentukan selisih rata-rata nilai matematika dari pria dan wanita. Rentangnya adalah dari 3,54 sampai 8,46. Saya jadi Anda sudah bisa menduga sekarang. Jadi sebelum melakukan riset, sebetulnya kemampuannya berapa ya siswa kita itu, rata-ratanya berapa? Kita bisa menduga. Kita belum menentukan ya, belum mengujian hipotesis, enggak. Jadi kita baru menduga aja kemampuan rata-rata siswa Indonesia itu berapa sih, gitu ya. Seperti itu misalnya. Ya, ada pertanyaan? Rumus yang lain sekarang. Kalau sampelnya kecil gitu ya, jadi sama dengan yang tadi, kemudian variansi atau standar deviasi dari populasi, ini lambang tau ini adalah variansi atau standar deviasi dari populasi, meskipun tidak saya tuliskan ya, tapi Anda sudah paham betul bahwa tau itu adalah notasi untuk standar deviasi atau simpangan baku dari populasi. Kemudian standar deviasi sampel diketahui atau bisa dihitung S, maka selang kepercayaan untuk selisih ya, untuk selisih new adalah selisih rata-ratanya adalah seperti ini. Bedanya di mana? Ini tadi. Kemudian simpangan bakunya kita jumlahkan gabungan ya, simpangan baku atau standar deviasi gabungannya kita hitung dengan rumus ini. Jadi ini adalah simpangan baku atau standar deviasi gabungan dari standar deviasi di sampel yang pertama, untuk sampel pertama, dan untuk sampel yang kedua. Ya, ada pertanyaan untuk memahami rumusnya dulu? Tidak ya, kalau tidak, kita lanjutkan. Saya tidak menuliskan contohnya ya, nanti
Coba di soalnya aja. Kemudian yang berikutnya adalah menduga proporsi. Jadi menduga titik untuk proporsi pada suatu percobaan binomial. Ya, proporsi itu kasusnya adalah yang binomial, gagal dan sukses gitu ya. Dengan P itu adalah X per N yang menyatakan X adalah banyaknya yang berhasil, kemudian N-nya itu adalah sampelnya ya atau usahanya. Kita coba lihat rumusnya kayak apa, sama persis ya. Untuk sampel besar, N-nya lebih besar dari 30, kemudian P menyatakan proporsi yang berhasil, kemudian selang kepercayaan untuk P dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini nilai P kecil ya, ini harusnya P, proporsi kepercayaan untuk P, populasi, itu adalah proporsi di sampel dikurangi dengan nilai Z. Z untuk alfa per 2 dikalikan P, akar dari P dikalikan 1 dikurangi P, gitu dibagi dengan N. 1 dikurangi P berarti kan yang gagal ya. Karena kemarin minggu yang lalu Anda sudah pelajari bahwa Bernoulli itu adalah kasus percobaan yang kejadiannya cuma 2, gagal dan sukses gitu ya. Jadi kalau P-nya adalah keberhasilan, maka 1 dikurangi P adalah kegagalan. Ya, ini selang kepercayaan seperti ini. Kemudian kalau populasinya sama persis seperti tadi. Kalau populasinya terbatas, kita menggunakan faktor koreksi. Populasi terbatas, sampelnya tanpa pengembalian, kemudian proporsi dari sampel dibagi populasi lebih besar dari 5%, kita kalikan dengan faktor koreksi yang ini ya, ada faktor koreksinya. Ini tadi. Jadi, banyaknya populasi dikurangi sampel dibagi dengan populasi dikurangi sampel. Ya, ada pertanyaan? Ini untuk yang proporsi. Sama persis ya, cuman ini nanti kasusnya untuk yang kasus gagal sukses. Kemudian mungkin kalau di perusahaan cacat dan tidak gitu ya. Produk gagal dan tidak. Jadi kan sama cacat dan tidak itu kan produk gagal dan tidak gagal. Baik, kita lihat. Tadi di awal saya sudah menyampaikan ada 3 hal yang kita pelajari. Kita ingin melakukan dugaan terhadap rata-rata, kita ingin menduga terhadap proporsi, dan kita ingin menduga terhadap variansi. Jadi sangat mungkin kita melakukan dugaan terhadap variansinya, standar deviasinya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah bila sampel berukuran N, ada N, kemudian variansi dari sampel adalah S kuadrat, ini variansi dari sampel, maka kita bisa menduga interval untuk selang kepercayaan untuk variansi populasi atau tau kuadrat adalah N dikurangi 1, S kuadrat dibagi dengan Chi square. Nah, ini beda lagi. Berarti ini harus lihat tabel apa? Tabel distribusi Chi square, Chi kuadrat. Saya nyebutnya kemarin Chi square apa Chi kuadrat? Sama aja ya. Chi kuadrat atau Chi square. Jadi ini Anda harus melihat tabel, bukan tabel Z, bukan tabel T, tetapi tabel Chi square. Ya, karena terkait dengan variansi, maka kita menggunakan Chi square. Variansinya ada 1, Chi square variansinya ada 2, F ya. Gitu ya minggu yang lalu. Nah, baik, kita contohkan 10 bungkus bibit sejenis tanaman yang dipasarkan oleh suatu perusahaan adalah seperti ini. Ini kilogram mungkin ya, jadi anggaplah 10 bungkus bibit sejenis tanaman yang dipasarkan oleh perusahaan. Karena bungkus bibit itu harus sempurna, apa sih istilahnya ya? Plastik warna hitam itu ya. Kemudian ini adalah beratnya masing-masing untuk setiap sampel dari 10 bungkus tadi.
46,1, 46,1 ada 2, 45,8, 47,0, dan seterusnya. Carilah selang kepercayaan 95% untuk variansi semua bungkus bibit yang dipasarkan perusahaan tersebut. Ini kita peroleh, tadi rumusnya adalah, N dikurangi 1 dikalikan standar deviasi atau variansi dari sampel. Ini adalah N. Ini adalah N-nya. Kemudian yang ini adalah variansinya. Jadi Anda hitung dulu variansi dari data ini. Ini dihitung nilai variansinya berapa. Kemudian yang ini adalah ini sudah chi-square dikalikan dengan nilai chi-square ya. Nilai chi-square dari alfa per 2 dan ini 1 dikurangi alfa. Kenapa bisa seperti itu? Nggak pakai belah 2 karena yang namanya distribusi chi-square dia gambarnya nggak simetri ya. Gambarnya beda dengan normal, itu simetri di sini kiri kanan, tapi kalau ini lebih cenderung ke kiri ya. Condong ke kiri ya. Sehingga untuk menghitung kiri kanan, yang satu dihitung alfa per 2, yang ini 1 dikurangi alfa per 2. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan pendugaan? Ini baru menduga, belum melakukan hipotesis ya, jadi belum menguji hipotesis, belum. Jadi hari ini kita menduga aja, baru menduga. Minggu besok kita mencoba melakukan pengujian hipotesis, apapun yang kita hipotesiskan ya, kita coba susun hipotesisnya, kemudian kita uji hipotesis kita, apakah diterima atau ditolak ya. Jadi inferensial yang kita lakukan hari ini adalah inferensial untuk melakukan dugaan terhadap populasi. Ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, kita coba latihan soalnya. Ini yang pertama, sampel acak 12 lulusan suatu sekolah sekretaris mengetik dari ini 12 lulusan ini rata-ratanya 79,3 kata per menit. Berarti ini adalah rata-rata dari yang ini adalah X-bar-nya gitu ya. X-bar. Kemudian yang ini adalah simpangan baku. Ya. Kemudian anggap jumlah kata yang diketik per menit berdistribusi normal. Berarti ini simpangan baku dari ini adalah S. Gitu. Buatlah selang kepercayaan 95 menit untuk rata-rata jumlah kata yang diketik per menit oleh semua lulusan tersebut. Saya ingin menentukan new gitu. New itu berapa? Anda lihat yang kita miliki adalah ini N, saya punya ini adalah X bar, ini adalah S. Gitu ya. Maka nggak mungkin kita menggunakan yang Z tadi. Kenapa? Karena variansi dari populasi taunya nggak diketahui. Maka yang kita gunakan adalah yang T ya. Jadi di sini X bar, mestinya di sini X bar dikurangi per alfa per 2. Nah, saya lihat atas aja ya, tulisan saya jelek kalau di sini. Ya, ini ya, jadi sini ya. Jadi rumusnya ini. X bar dikurangi dengan T, itu alfa per 2, S dibagi dengan akar N. Kan ini semua sudah diketahui dalam soal. Berarti kita tinggal inputkan. Nah, jadi yang ini tadi ya. Ini X ditambah. Ini T ya, jelek banget tulisannya. Ini S per akar N. Enggak jelas juga. X ditambah T alfa per 2 di sini S dibagi 2. Ini semua sudah diketahui, tinggal Anda inputkan, selesai, dapat. Ya,
Nomor 1, latihan 1 bisa ya semuanya? Tinggal Anda harus berlatih nanti membaca tabel T yang alfa per 2 berapa. Alfanya berapa? 95%. Ini nanti bisa dimainkan ya, artinya alfanya kan bisa berubah dengan beda soal, ini alfanya bisa 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 saya ubah. Sudah nggak harus sampai tuntas ya, Anda bisa mendapatkan angkanya kan? Ada yang sudah mendapatkan angkanya berapa? Saya ikut aja deh. Nggak ada masalah ya yang soal latihan 1? Bisa semua ya? Anda tinggal inputkan, yang jadi masalah tabel T. Maka kalau Anda belajar statistik, maka di dekatnya harus ada tabel. Bukunya nggak ada, nggak masalah ya, Anda tinggal copy tabelnya aja. Tapi sebetulnya tabel itu bisa di-download di Anda minta ke Mbah Google, tabel T, tabel Z dalam bentuk file itu banyak yang memposting ya. Tabel T, tabel Z, tetapi Anda harus hati-hati dilihat bagian atas cara membacanya seperti apa, karena akan berbeda satu sama lain, tergantung dari gambar yang ada di bagian atas tabel. Bisa ya? Tabel T-nya bisa ya bacanya? Ini yang nomor 1 perlu dibahas? Perlu bisa ya? Halo? Ada yang sudah? Berapa nilainya? Bu, Ibu mau tanya. Ya, silakan. Saya masih bingung yang itu loh Bu, apa cari yang T per alfa per 2 dari taraf kepercayaan. Itu gimana ya Bu ya? Nih, gini dulu, digambar dulu ya. Gambar dulu, ini saya gambar. Ini adalah tabel distribusi T, gitu kan? Tabel distribusi T itu dia berupa lonceng ya, sama dengan distribusi normal. Dia bentuknya seperti lonceng dan dia simetri, gitu ya. Kemudian karena dia dua sisi, interval kiri kanan ya, berdasarkan teorema limit pusat ya, ini tadi ya.
saya udah bahas ya. Ini di sini, ini adalah alfa per 2 kan gitu ya. Ini alfa per 2. Ini alfa per 2 kan gitu ya sebetulnya ya. Posisinya kan di sini. Gitu. Terus yang kita lihat di mana Anda baca tabel yang ada di tabel T dengan alfa, yang kita ingin lihat adalah yang ini, yang ininya 0, karena alfa per 2 ya, ini kan menjadi alfanya 5, alfanya 5% bagi 2 berarti 2,5%. Ya, ini 2,5%. Kalau di tabel 2,5% itu dituliskannya 0,025. Otomatis kebiasaan gitu kali ya. Jadi di sini bilang 95%, tapi terus ditulis di tabel 0,025. Tapi Anda yang paling paham ya. Jadi ini adalah bentukan apa? Penulisan dalam persen, yang ini tulisan dalam bentuk ini 0,25. Gitu ya. Sudah bisa paham itu? Udah? Oh iya Bu, Halo? makasih Bu. Ya, Ya. saya terus dicari. Ini Sudah, kan Bu. sekarang rata-rata sudah bisa. Ya, N-nya kan 12. DF itu, derajat bebas itu adalah N dikurangi 1 ya. N dikurangi 1. Jadi posisinya kita ambil yang 11, kemudian kita ambil yang alfanya 0,2. Udah bisa yang nomor 1 berapa jadi nilainya? Maka nilainya antara ada yang sudah hasilnya berapa? Jadi rata-rata kecepatan, rata-rata mengetik ya, rata-rata kemampuan sekretaris mengetik per menit lulusan sekolah tersebut berapa jadinya kira-kira? Jangan kira-kira ya, hasil hitungannya. Hasil hitungannya berapa jadinya?
batas bawahnya? Sembilan. Sama enggak? Halo, sama hitungannya? Hasil saya beda. Berapa hasilnya? Saya yang kiri malah 29,75, lalu yang kanan 128,8. 28. Rata-rata ininya 79. Kan mengetik 79. Stop set. Mungkin posisinya di ini ya. Di perhitungan kalau kurung, hati-hati yang mana yang didulukan dioperasikan. Ini adalah rata-ratanya. Ini rata-ratanya X, kemudian ini adalah S. Kembali ke mana tadi saya? S-nya adalah 7,8. Ini S, kemudian ini saya ambil T ya, T yang ada di sini, yang ada di tabel 2,201, kemudian ini adalah akar dari 12 karena rumusnya untuk menghitung itu adalah kita perlu nilai S, kita perlu nilai kita butuh S, kita butuh tau, kita butuh akar M, gitu ya, akar M, kan gitu ya. Jadi kalau saya menyajikan Excel kelihatan ya? Sudah ada Excelnya ya? Iya. Kelihatan, Bu. Ini adalah akar. Akar, saya tulis akar N. Akar N. Akar N adalah segini. Kemudian yang batas kirinya itu adalah ini tadi 79,3 dikurangi dengan T dikalikan dengan ini. Yang dikalikan yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu. Nah, jadi hasil semua ini dikalikan, atau ini semuanya dioperasikan dulu, hasilnya berapa, baru dikurangkan terhadap rata-rata yang ini tadi. Hasilnya ini. Yang kanan juga sama, yang kanan adalah rata-rata. Anda hitung dulu semuanya yang ada di sini, yang dalam kurung. Baru kemudian hasilnya ini. Karena kalau Anda menggunakan kalkulator tanpa kurung, dia akan melakukan urutannya mungkin berbeda ya. Tapi maka Anda harus memerintahkan di kalkulator atau di laptop atau di Excel apapun ya, yang mana yang lebih didahulukan dioperasikan. Seperti ini nilai new ya. Insert. Nah, ini adalah nilai new-nya. Nilai new intervalnya atau rentangnya antara 74,34 dan 84. Jadi rata-rata kemampuan mengetiknya si sekretaris lulusan sekolah tersebut berapa? Ya sekitar segitu, 74 sampai 84 per menit. Itu kita coba yang kedua. Soal yang kedua, kita baca soal yang kedua. Kekuatan dua jenis benang dibandingkan. 50 potong dari tiap-tiap jenis diuji di bawah keadaan yang sama. Dikontrol ya. Kemudian
Jenis A mempunyai rata-rata ini adalah XA gitu. Yang ini adalah X untuk A. Ya, ini adalah XA. Kemudian dengan simpangan baku saya punya S yang A, untuk yang A adalah 5,6, XA-nya adalah 78,9. Kemudian yang B, kita punya rata-rata yang B, itu adalah 87,2, kemudian SB-nya itu adalah 6,3. Buatlah selang kepercayaan sebanyak 95% ya, selang kepercayaan 95% untuk selisih kedua populasi tersebut. Ini kan yang diketahui hanya ini nih. Ini, kemudian ini. Kemudian N-nya ini 50 potong masing-masing. Berarti kan yang ini yang MA-nya ada 50 itu. Kemudian kalau saya mengerjakan terbalik, boleh enggak? Misalnya new B dikurangin. Boleh enggak? Kalau memang tidak dipertegas di sini ya. Kalau tadi kan selisih laki-laki di angka, selisih kedua rataan populasi, boleh aja. Ini ya, variansi gabungan. Ini SP adalah variansi gabungan. Ini rumusnya variansi kan ada dua. Tadi SA dan SB ya. Maka Anda harus menghitung SA dan SP ya, variansi gabungan.
Ya, ada yang sudah? Halo? Halo, ada yang sudah menyelesaikan? Halo? Belum, Bu. Belum? Iya. Salahnya, masalahnya di mana? Oh, ini masih baru dapat S-nya. S-nya yang S kuadrat P ini kan ya, Bu ya? Oh iya, baru menghitung simpangan baku gabungan ya? Iya. Oke, ini ya. Ibu ini kiri sama kanan hasilnya sama ya, Bu ya? Maksudnya? Kalau dilihat dari rumusnya, Oh, untuk SP-nya satu aja yang dihitung. Kalau SP-nya SP satu kan aja. satu aja yang dihitung. Cuman kan nanti yang kiri itu dikurangi, yang kanan Ya, ditambah. Oh, ini salah. Ya, saya salah. nah ya. Salah. Ya, Kurangi. ditambah, yang kanan ditambah. Ditambah ya, Bu ya? Makasih sudah diralat. Ini ditambah ya. Tambah. Hasil SP-nya 1,55 ya, Bu? SP-nya sebentar, rumusnya apa tuh kok? SP kuadrat kan variansinya ya. Saya menghitungnya masih di atas 2,43. 248,25 ya, Bu ya? Mana kok beda semua ya?
Saya menghitungnya Bukan 5, Bu. 5,95 ya. Iya, Bu, Sebentar. 5,95. 5,969. Betul ya, Agak salah di 5,95. mana? Ya, salahnya di mana? 5,9. Kalau saya, oh ini sudah kelihatan belum? Ini soalnya ini saya apa? Share saya, your screen, share is pause. Ada yang salah. Iya, Bu, belum. Tadi kuliah di pagi juga gitu, saya tutup semua. Nggak bisa. Salahnya di mana? Oh ya, ini saya sudah menampilkan Excel. Saya lebih suka menghitung dengan Excel dibanding sama kalkulator, karena di Excel saya bisa meletakkan ini XA gitu rata-rata untuk A ya, ini rata-rata untuk B, kemudian ini variansi nggak ada kuadratnya, ini variansi dari A, sampel A, yang ini variansi dari sampel B, N1 dan N2 sama 50, ini kalau mau ditulis N1 50, kemudian N2 50. Ini coretan saya ya, kalau ini coret-coret saya gitu. Oke ya, jadi ini adalah XA, ini SA, ini XB, ini SB, ini N1, ini N2 gitu ya. Kemudian SP-nya saya hitung di sini, SP itu adalah N dikurangi 1 kali S kali variansinya ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikali dengan variansinya dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi 2 ya. Karena ini N1-nya 50, N2-nya 50 berarti dibagi dengan 98 hasilnya ini. Ini SP-nya. Kemudian sama ya. Kemudian yang ini selisihnya yang saya selisihkan XB dikurangi XA ya, biar positif. Itu kalau A dikurangi B negatif nanti hasilnya. Ini XB dikurangi X, salah ini. XB dikurangi XA. Rata-rata B dikurangi dengan rata-rata A, hasilnya adalah ini. Kemudian kalau Anda mencari di internet, apa namanya, tabel T yang nilainya 40, dicari aja lah pakai Excel, itu enaknya itu. Daripada kita harus mencari-cari Excel, oh ini harusnya 0,25 ya. Nah, ini saya kira akan berubah sendiri ya. Ini adalah nilai untuk T dengan DF-nya 48. Kok 48 ya? Salah deh. 98. Dengan DF-nya adalah 98. Kemudian taraf alfanya adalah 0,025. Jadi Anda boleh bisa langsung menggunakan tabel T ya. Inverse dari T. Ibu ini ya, itu yang DF98 dari mana ya, Bu ya? Dari yang mana? Yang tabel T yang Ibu yang dirumus yang 0,25.298. Oh, yang, ini. Yang dirumus T, iya. Ini T. Iya. Itu 98-nya dari mana, Bu? Dari N1 ditambah N2 dikurangi. Iya. Karena ada 2 ya. Oh, yang tadi Ada lagi yang ditanyakan? Jadi dia selisih rata-ratanya di sini. Maaf Bu, untuk mencari T tadi bagaimana Bu? Mencari
dengan fungsi di Excel, Pak, bisa di Excel, maaf, bisa di Excel atau di SPSS. Kalau di Excel diaktifkannya dengan T invest ya, bukan T distribusi, tetapi T INV. Invest dari ini informasinya, this function is available for compatible with Excel 2007 dan earlier untuk to tell inverse of the student T distribusi. Jadi untuk distribusi T, to tell kita bisa menghitung seperti ini. Anda bisa cek ini kalau mau dicocokkan dengan yang ada di tabel, misalnya saya mau menghitung betul nggak ya apa nilainya seperti ini 0,025 dengan n-nya 6 misalnya, dengan df-nya 6, hasilnya berapa? Ini karena harusnya titik koma, sesuaikan dengan ini aja, dengan set komputer yang di Anda ya. Kalau titik koma ya titik koma. 2,9 berarti ini dianggap 0,5. Beda sedikit ya. Karena dia sudah menyatakan tutel ya, dia sudah menyatakan tutel. Jadi kalau di sini sama dengan 0,01. Jadi yang ini itu sudah dianggap 0, beda juga 0,05. Nilai T-nya 2,20. 2,998. Iya, 6 kalau di saya. Oh ya, dia di sini itu menyatakan sudah freedom of degree ya. Ini kalau di sini di tabel ini itu sama dengan freedom 7 dengan DF 7 denganmu ya, dengan derajat bebas 7 dan alfanya 0,05, agak geser ya sedikit. 2,9. Derajat bebasnya bukan 49 kan? Oh, enggak, maksudnya yang ini Mas. Yang kalau yang ini maksudnya yang selisih ini tadi. Kalau yang ini karena ada 2 perlakuan ya, ada 2 sampel ya. Ini kan sebenarnya N1, N2. Ada N1 dan ada N2. Kan ini sepasang ya, soalnya itu kan sepasang. Jadi untuk sepasang ya. Dua jenis barang dibandingkan 50 potong dari tiap-tiap jenis ya. 50 potong dari tiap-tiap jenis. Jadi posisinya jenis yang pertama 50, jenis yang kedua, jenis yang A 50, jenis yang kedua 50. Ini 50 potong dari tiap-tiap jenis. Berarti yang satunya 50, N2-nya 50. Ada 2 ya, kalau di situ kan di DF itu diartikan perlakuan ya atau apa? Ya. Itu kan di sampel ya, di populasinya ya. Maka di sini menjadi N1 ditambah N2 dikurangi K ya. Sudah? Kalau sudah, tadi ya, yang tadi saya lagi ngecek tabel T, nanti dicek lagi, saya juga akan mencoba mengecek, membuat tabel distribusi ini dari T inverse T, di sininya sudah betul sebelumnya. T
TINP itu ya menentukan inverse gitu. Two-tail inverse of the student T distribution. Nanti Anda coba cermati ini tuh alfanya untuk berapa gitu ya. Sehingga dicocokkan dulu dengan tabel yang sudah betul, maka Anda akan mengenal sebenarnya di Excel itu dia itu sama dengan alfanya yang mana atau gambarannya yang mana ya. Meskipun di sini sudah dibilang tuh return to tail inverse of the students T distribution ya. Di sini sudah ada two tail katanya dua sisi untuk inverse dari student T. Tapi karena ini bahasa teknik, terkadang kita juga nggak begitu paham bahasa teknik, maka biasanya saya akan mensejajarkan dengan tabel yang ada, baru kita pahami perintah dari Excel ini, apa namanya manualnya itu seperti apa maknanya. Itu ya nanti dicoba dicek. Berarti itu yang untuk yang DF-nya tadi pakainya 100 min 1 digabungin dengan 1 dan ya, 100 min 2 bukan ya, min K ya. DF itu kan N dikurangi K ya, K-nya kan perlakuan ya. Jadi N dikurangi K, digabung kemudian dikurangi dengan 2. Tapi kan di tabel-tabel di buku itu sampainya kan cuma 30 ya. 30 lalu diinverskan kan, Bu? Ya, maksud saya gitu. Oh, mau pakai inferensial atau mau menggunakan ini? Kalau ini saya buat sendiri di Excel. Kalau yang tabel yang bisa sampai ke 1 sampai 50 itu kalau misalkan pakainya yang ada yang tahingga ya, pakai bukan inferensial, apa sih? Selisihnya itu ya, Pak ya? Halo? Daripada gitu, kita gunakan ini aja. Kita gunakan software untuk menghitungnya, Pak. Pak lagi, maaf ya Mas. Saya terbiasa bilang Pak, Bu. Baik, Bu. Yeah. Ini terbiasa. Daripada begitu kita suruh aja Excel atau SPSS itu menghitung, membuat tabel. Jadi sebenarnya Anda itu nggak perlu mencari tabel di buku atau mencari tabel di Google. Anda bisa membuat tabel T, tabel F dengan menggunakan Excel atau SPSS dengan fungsi yang ada. Kalau di sini kan saya gunakan T INP ya, inverse ya. Kemudian dibaca ini ya, apa namanya? Manualnya. Di sini kan ada TINP. Jadi yang dipublish, diupload oleh orang-orang terkait dengan tabel itu dia menggunakan software-software yang ada kemudian dibikinkan tabel. Kenapa? Karena prinsipnya seperti yang Anda pahami itu kan menghitung integral ya, menghitung integral yang panjang gitu. Nah, biar komputer aja yang menghitung. Itu keuntungan kita menggunakan software. Gitu ya, berarti nanti dilatihkan lagi membaca tabel, kemudian menghitung-hitung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan mata kuliah statistik, mesti hadapannya dengan menghitung-hitung seperti itu. Ya, itu yang soal nomor 2. Ya, baru nomor 2. Kemudian yang soal nomor 3. Kita terjemahkan aja nomor 3. Ini yang nomor 3. Seorang ahli genetika tertarik memilih proporsi. Ada kata proporsi ini. Di soalnya sudah baikkan dia ada proporsi. Pria Amerika yang memiliki sedikit kelainan darah. Dari sampel acak 100 pria, 24 ternyata ini memiliki kelainan. Ini bukan ternyata memiliki kelainan. Carilah selang kepercayaan 99% untuk proporsi pria Afrika yang menderita kelainan darah tersebut. Yang diketahui ini kita punya ini ya, dari 100 ini 24 yang memiliki
kelainan, jadi kejadiannya adalah ini, pria yang mengalami kelainan, berarti saya punya P-nya itu adalah 24. Jangan 100 ya, ini 1000 aja lah, kasihan. Kok banyak banget yang mengalami kelainan. Dibagi dengan 1000 ya, saya ralat. Kasihan kalau 100, 1000 aja. Berarti kan 0,024 yang memiliki kelainan. Kemudian kita cek yang diketahui hanya ini aja. Terus gimana? Ya, ini N-nya 100. Kita lihat. 1000. Kita lihat rumusnya apa sih yang dibutuhkan di proporsi, karena proporsi itu cuman gitu aja tuh sebetulnya, nggak ada N, ada N, ada N, ada P, 1 dikurangi P, selesai, Z-nya alfa per 2. Jadi rumusnya sederhana ya untuk yang proporsi, yang ini yang latihan yang ketiga. Jadi kalau Anda ingin menyelesaikan soal, Anda cermati aja yang diketahui apa. Kemudian rumusnya adalah P dikurangi dengan Z alfa per 2. Di sini P dikalikan dengan 1 dikurangi P dibagi dengan akar N ya. Dibagi dengan, semuanya diakarkan ternyata. Ya. Dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Dibagi dengan N, ini diakarkan. Ini adalah antara P ditambahkan dengan Z alfa per 2. Di sini P dikalikan 1 min P dibagi dengan N diakarkan. Ya. Kenapa rumusnya gini? Ini sama persis ya dengan sebelumnya. Ini adalah S dibagi dengan N. Kenapa? Karena ini adalah variansi. Betul ya minggu yang lalu? Bahwa yang namanya di Bernoulli, ekspektasi atau rata-ratanya itu adalah P, kemudian var-nya X adalah P dikalikan 1 dikurangi P. Gitu. Sehingga rumusnya, kalau Anda hafal satu aja sebenarnya, ini adalah variansi. Ini adalah variansi dibagi dengan akar N. Ya, ini yang di Bernoulli kemarin ya. Jadi kenapa harus mempelajari distribusi Bernoulli? Karena ternyata kita berhadapan dengan proporsi, kemudian kita tahu persis bahwa ini tadi adalah, yang ini tadi adalah, itu, yang ini adalah sebetulnya terkait dengan variansi. Ya, bisa ya. Ini karena waktunya mau habis, kita cek soal yang ini berarti sudah latihan 3-nya sudah bisa ya. Ini latihan yang keempat mungkin sama ya. Sebetulnya karena terkait dengan proporsi. Sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter mengikuti distribusi normal. Kemudian standar deviasinya, ini kalau ini sudah dikatakan populasinya ya, populasinya. Berarti itu ini sama dengan 0,02 mm. Kemudian diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan, ternyata rata-rata diameternya adalah 24,98. Ini berarti bukan proporsi. Buatlah selang kepercayaan dengan taraf 98% bagi rata-rata baut. Jadi ini adalah X. Kembali lagi, salah nyusun. Rata-ratanya adalah 24,98. Kemudian kita punya N sama dengan 4 baut. Maka yang dicari adalah berapa new
rentangnya berapa gitu ya, rentangnya itu dari berapa ke berapa. Ini karena diketahui variansi dari populasi, maka kita gunakan rumus yang mu itu adalah X bar dikurangi dengan Z alfa per 2. Ini adalah tau dibagi dengan akar N. Ya, jadi yang diketahui yang mana itulah yang ada gunakan rumusnya. Jadi ini malah soal yang pertama tadi ya. Yang rumus yang pertama tadi, yang ini tadi. Nah, ya itu soal yang ini kita coba lebih cepat. Kayaknya nomor 4. Ini saya ambil di buku, jadi sesuai dengan yang ada di buku ya. Sebuah penelitian Dr. Bowen dari University of London meneliti bahwa sarapan teratur sereal yang diberi pemanis menyebabkan kerusakan gigi, sakit jantung, dan penyakit lainnya. Dalam satu sampel, ini adalah sejenis sereal diambil, 20 sampel, jenis sereal alpha bit. Ini adalah N, kemudian rata-rata kadar gulanya ini adalah 11,3. Kemudian yang ini adalah simpangan baku. Simpangan bakunya berarti simpangan baku dari sampel. Buatlah selang kepercayaan untuk rata-rata kadar 1 porsi alpha bits yang 95%, ini sama dengan soal yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah 96%. Ya, itu nanti Anda bisa coba sendiri ya. Kalau masalah komputasi saya kira bisa Anda gunakan Excel atau Anda gunakan kalkulator. Sampel terhadap populasi. Nah itu, jadi boleh saja, tidak masalah ya. Tetapi kalau yang tadi daripada nanti tidak pasti, makanya saya suruh ya sudah kalau begitu meskipun 64 ambil aja sampel. Caranya gimana Pak? Ya ambil aja dari tabel Craigie Morgan. Kalau N besarnya untuk populasinya 64 dengan alfa 0,05 berapa sampel? Pak 56 ya nggak apa-apa. Hanya membuang 8 orang 8 anggota populasi nggak apa-apa, tetapi itu kan secara metodologi benar karena memang dilakukan pada sampel, kemudian nanti disimpulkan bahwa yang terjadi dalam populasi adalah sama dengan yang terjadi pada sampel. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi kan ini hanya untuk mengatakan prosedurnya benar. Ya, sebenarnya kalau tadi pendapatnya yang sering dikutipkan punya Suharsimi mengatakan kalau populasi kurang dari 100 sebaiknya diambil semua. Kalau lebih baru diambil separuh. Nah, itu kalau pakai itu saya katakan itu bukan alasan yang metodologis. Lebih baik tidak usah pakai itu, ambil aja pakai tabel entah nomogram atau perhitungan yang Slovin, misalnya silakan aja, tapi tidak pakai itu. Tapi memang benar, itulah mosok hanya 100 kurang kok atau 64 hanya diambil 56 itu kan ngapain dong? Diambil semua aja bisa kan? Jadi seperti itu sebenarnya substansinya, tapi masalahnya kan kita harus tahu bahwa prosedurnya harus benar. Nah, caranya harus benar kan ya. Meskipun hanya tadi tidak signifikan sebenarnya membuang 8 orang itu ya, hampir sama hasilnya dengan yang populasi. Tapi kan secara metodologis sudah bisa dibenarkan bahwa perlu digeneralisasikan pada populasi. Jadi itu ya. Ya. Masih ada? Itu ya. Kalau misalkan sebenarnya populasinya sekitar 300 tapi poster dan pretesting yang terkumpul itu misalkan 250 atau sekitar 200. Oh, ya. Itu berarti jauh lebih cocok jika menggunakan UJT ini ya Pak ya? Ya. Jadi gini, sebenarnya eksperimen itu kan tadi ya. Eksperimen itu memang dari sisi validasi internal paling baik ya. Tapi eksternalnya memang paling lemah ya. Karena begini, mungkin Ibu akan mengambil dari 300 itu hanya 2 kelas katakanlah ya. Itu kan jadi jauh sekali ya. Jauh sekali dari 300 lebih hanya 2 kelas yang isinya paling-paling 60, 30 misalnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi memang kita kan ingin salah satu minimal kan tercapai ya.
tercapai. Masa eksperimen mau banyak banget, itu malah tidak terkendali nanti ya. Nah, eksperimen tetap 2 kelas saja. Kalau memang eksperimen ya mau eksperimen ya, kelompok kontrol, kelompok eksperimen ya. Nah, paling-paling kan masing-masing kelas kan tidak mungkin 60 ya, umumnya kan 30 atau 36 atau 40 maksimum misalnya. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Tetapi tetap ngambilnya barangkali misalnya tadi mana yang mau dipakai untuk kelas eksperimen, mana yang kontrol itu di random. Jadi misalnya dari 300 sekian itu sekian kelas. Udah kita ngambilnya tidak harus A dan B, tapi mungkin bisa jadi I dan J, bisa nggak apa-apa. Nah itu sudah mewakili karena prosedurnya benar, ya. Prosedurnya adalah mengambil random assignment, penugasan secara random. Ya, bukan random sampling, ya, tapi random assignment yang ada sampelnya adalah sampel kelas. Nah kemudian kita eksperimenkan. Nah kemudian nanti hasilnya digeneralisasikan. Memang lemah, tetapi secara prosedural itu benar, gitu ya. Secara benar itu adalah benar. Jadi itu. Jadi kalau banyak banget 300-an ya jangan eksperimen, mestinya jangan diambil semua. Ya. Bukan eksperimen Pak yang saya maksud, Apa? tapi subjeknya sama, tapi saya hanya ingin menguji signifikansi dari pretest menuju posttest itu. Jadi dari 300. Nah, tapi ada treatmentnya nggak? Ada. Treatmentnya apa? Treatmentnya itu pemberian materi, kemudian tanya jawab, kemudian itu ada pretest, setelah itu ada posttest. Nanti apakah materi pemberian itu materi kan sebetulnya treatment itu berarti eksperimen, Bu. Oh iya, berarti eksperimen. Nah, kalau saya eksperimen saya menyarankan tidak terlalu banyak kelas. Termasuk perlakuan itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Sehingga kalau ada eksperimen kok katanya apa itu harus ada. Kalau kemarin saya pernah bimbing mahasiswa PTK karena kaprodinya mengatakan eksperimen itu minimal 3 kelas. Ya, ini. Padahal kan untuk apa? Yang nanti yang kalau eksperimen 2 yang kelompok kontrol 1. Yang eksperimen itu eksperimen treatment 1, treatment 2 yang kontrol tanpa treatment itu. Nah, itu kan untuk apa? Ya mestinya kalau memang mau eksperimen ya sama treatment satu kelas sudah cukup. Kok ada 2 kelas ngapain? Wong kita kan mau menguji hanya 1 metode misalnya atau apa itu. Jadi itu sebenarnya secara metodologi ya tidak perlu sampai 3 itu ya. Apalagi kalau jumlah kelasnya banyak. Nah, jadi kalau ada treatment entah itu materi entah itu apapun itu berarti itu adalah eksperimen. Nah, eksperimen adalah prosedur eksperimen supaya hasilnya adalah valid gitu. Termasuk pengambilan sampel, apakah mau sampling kelas, ya, intak sampel itu di kelas tertentu itu dibiarkan tetap di situ, tapi hanya di random ngambilnya, itu berarti intak sampel ya, random assignment, atau bagaimana dalam ya, tidak bisa bebas seperti di sana ambil berapa itu nggak bisa, karena bisa mengacak-acak kegiatan yang sudah teratur. Ya. Oke, gitu. Kalau untuk evaluasi program juga ya Pak, tetap pakai patokan yang tadi ya Pak. Bukan evaluasi program itu tujuannya bukan mencari perbedaan. Evaluasi itu justru harus satu data yang misalnya mau evaluasi, contohnya akreditasi. Akreditasi itu sumbernya banyak. Bisa kaprodi, siswa, alumni. Nah, atau termasuk nanti burang itu hasilnya satu. Kalau ada perbedaan nanti dikonfirmasi ke lapangan, perlu visitasi. Ini kok beda antara burang dengan kenyataan. Nah, itu nanti mereka yang dipakai adalah burang itu kan itu. Jadi seperti itu. Evaluasi itu tidak menguji hipotesis. Ya. Jadi evaluasi itu hanya mengumpulkan ya tentang program biasanya. Apakah programnya itu lanjut tanpa perbaikan, lanjut dengan perbaikan atau di stop gitu. Nah, sehingga tidak usah hipotesis. Nah, jadi kalaupun ada nanti uji beda dalam evaluasi itu sebetulnya bukan untuk menguji hipotesis, tetapi memang ingin tahu ya apakah misalnya tadi ya karena kan evaluasi ini namanya bukan variabel tapi komponen input, proses, produk misalnya. Nah, nanti itu komponen input itu siapa sumbernya?
Bisa banyak, tapi nanti hanya satu kesimpulannya dalam inputnya begini. Ya, menurut berbagai sumber, prosesnya begini, outputnya begini. Ya, jadi tidak dicari perbedaannya, tapi justru kesamaannya. Kalau tidak sama, perlu verifikasi. Yang benar yang mana, kan itu. Jadi seperti itu. Ya, Pak matur nuwun. Oke, saya kira itu ya, karena waktu kita cuma sekian. Jadi untuk Senin depan nanti akan saya kirim soalnya pada malam Senin ya, mudah-mudahan. Kemudian nanti dikerjakan mungkin sehari, siangnya atau malam, sore atau malam nanti di-upload. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi